Ibu semua. Jadi setelah saya sekolah online, bahkan ketika saya sedang menjalani kelas online, itu para pelaku penganiayaan saya itu masih diberikan untuk akses membuli saya dan mengolok-olok saya. Ketika pelajaran agama Islam di saat itu dimulai, para pelaku justru malah sibuk untuk mengotak-atik kamera dari seorang guru agama Islam, dan malah para pelaku memasukkan kamera guru itu ke dalam lubang hidungnya dan mengolok-olok saya di depan guru agama Islam itu, dan guru agama Islam itu hanya bisa tertawa melihatnya, bahkan tidak sama sekali menegur para pelaku. Saking adanya kejanggalan dari para pihak pelaku dan para pihak guru dan para petinggi sekolah, saya sangat ingin menuntut pendidikan. Saya hanya ingin menuntut pendidikan, tapi sampai sekolah online pun saya masih dibully, saya masih diancam oleh mereka. Saya hanya ingin minta keadilan di sini sebesar-besarnya. Tapi guru itu saat ini masih aktif kerja di situ. Sekarang Tindakan selama ini berarti dibiarkan saja begitu? sangat dibiarkan saja. Kalau boleh tahu nama gurunya siapa? Nama gurunya Inisialnya adalah guru Pak M, inisialnya. Dan bahkan ketika saya sekolah offline pun, sejak saya pertama kali masuk BINUS Kulsimkum, saya bertanya kepada guru tentang pelajaran, saya tidak mengerti, makanya saya bertanya. Tapi guru itu malah menertawahi saya dan menanyakan kepada para pelaku dan anggota geng, apakah kalian mengerti saya ngomong apa? Padahal penyampaian saya sudah sangat jelas, tapi saya diperlakukan seperti binatang yang bego, tidak bisa ngapa-ngapain di sana. Saya hanya ditertawain, ya saya hanya ingin menanyakan dan saya bisa belajar di sana. Malah saya diperlakukan seperti binatang yang tidak tahu apa-apa di sana. Dari Mas sendiri sudah berapa lama Mas dari tindakan? Saya secara dari awal sampai masuk sudah setahun di BINUS Kulsimkum, tapi saya hanya sekolah offline itu sekitar 3 bulan pertama. Dan dari awal hari pertama saya sudah mendapatkan pelecehan, penghinaan, ancaman, dan sampai di bulan Januari saya mendapatkan penganiayaan yang sangat kejam. Dan sisanya 8 bulan saya tidak mendapatkan hak saya tidak mendapatkan keadilan di sekolah. Yang ada sekolah malah sibuk membela pelaku dan memutarbalikkan fakta kepada kami. Kami tidak dianggap dan dipandang sebagai korban yang lemah, tapi kami dipandang sebagai lawan di sini. Kita bingung ingin mengadu pada siapa. Kita bingung ingin mencari justice kepada siapa. Kami dari tim kuasa hukum bersama adik kita yang menjadi korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah, karena informasinya sekolah di BINUS itu juga tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan belajar daripada klien kami, sehingga hari ini kami menemui ya, tadi diterima oleh Bapak Kapolres, Bapak Kasat Metro Jakarta Selatan juga tadi ketemu dengan Ibu Kanit PPA, yang dimana prosesnya akan segera per hari ini naik menjadi sidik penyidikan, karena sangat mungkin ini salah satu gambaran bahwa ada seorang anak yang ingin bersekolah dengan aman dan nyaman, tapi justru mendapatkan perlakuan yang sangat sadis. Saya boleh katakan sadis karena apa yang disampaikan kemarin itu betul-betul luar biasa apa yang dialami oleh adik kita ini. Sehingga dari sini pun, saat ini pun kami akan datangi sekolah, kami akan minta pertanggungjawaban pihak sekolah terkait masalah proses belajar dan keamanan daripada anak korban ini. Ya, jangan sampai ada kesan pelaku-pelaku pengeroyokan, pembulian itu malah tetap bersekolah seperti tidak ada masalah, korbannya justru yang menjadi korban di pendidikannya, yaitu sampai tidak sekolah. Dapat informasi juga bahwa pada saat mencoba mencari alternatif sekolah melalui proses belajar online, itu pun masih dibully, masih diintimidasi, ya. Masih terus artinya. Lalu apa ini ketegasan dari pihak sekolah seperti apa? Perlu diketahui ini sekolah yang bukan sekolah murah, sekolah yang punya tarif, ya,
mahal di atas rata-rata, tapi apa yang kami dapat malah anak kita, adik kita ini menjadi korban di sana. Pelaku ada berapa Bang yang dilaporkan? Pelaku sementara ada empat orang yang kami sudah laporkan. Dari Kedatangannya ke BINUS nanti akan apa, meminta informasi apa? Ya kami akan minta pertanggungjawaban sekolah. Ya ini kan murid, bayarnya juga sama, hak pendidikan yang didapat juga harusnya sama. Kenapa mereka masih bersekolah? Ya, sementara anak kita ini sampai tidak bisa sekolah karena kami duga sekolah tidak bisa menjamin keselamatan dari anak kami. Nah ini yang akan kami pertegas. Ya, kalau anak ini sekolah bisa nggak dijamin keamanannya, kenyamanannya untuk menimba ilmu di sana belajar. Kalau nggak bisa, apa alternatif? Bang, jadi penegasannya pengharapannya apa nih? Ya harapannya nomor satu, ya proses hukum tetap berjalan, para pelaku segera diproses dan segera mendapatkan sanksi baik secara hukum maupun sosial di sekolah, dan anak ini bisa kembali menimba ilmu. Itu harapan dari kami.